Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan keluarga besar Masjid Fastabiqul Khairat rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, Pak Ketua, mobil khusus Ami Yusuf dan yang lainnya. Mudah-mudahan pada malam yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahannya semua kepada kita, amin ya rabbal alamin. Dan tidaklah kita keluar dari bulan suci Ramadan kecuali Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ingin berpanjang lebar, betul kata Ami Yusuf, singkat padat. Maka beberapa hal yang ingin kita kaji sedikit, makna daripada nuzulul Quran. Nuzul artinya turun, kemudian Al-Quran yang sekarang kita pegang. Dalam surah yang tadi imam mengulang-ulang, makanya dianjurkan pada as-salafun salih itu kalau sudah masuk pertengahan dia sudah tidak lagi membaca Al-Ikhlas, tapi menggantinya dengan inna anzalna, kemudian menggunakan alha kumut takasur ke bawah. Harapannya pertama mengharap dari surah tersebut malam-malam Lailatul Qadar, sehingga banyak sekali pendapat. Ada beberapa pendapat malam Lailatul Qadar ya malam ini. Ya malam ini. Karena sesuai dengan firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu sebagian pendapat. Sebagian lagi kan mengatakan malam Lailatul Qadar ya 20, 21, 22, 23 asyrul awakhir. Itu pun tidak semuanya sepakat. Mengatakan 21, 23 malam ganjil. Dan juga yang mengatakan dari awal Ramadan pun itu sudah bisa dikatakan orang itu bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, dari ayat ini kita akan ketahui tentang bagaimana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalnahu. Inna artinya kami, anzalnahu menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada Lailatul Qadar. Lailah itu artinya malam, qadar itu adalah sebuah kemuliaan. Di dalam kitab tafsir Al-Wasit dikatakan qadar itu mulia artinya. Misalkan kita bilang sama seseorang itu rajulun lahu qadar, orang itu punya kemuliaan, maka orang itu punya qadar. Qadar itu artinya mulia. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Apakah langsung begitu saja? Tidak. Ada tahapan. Pertama, Allah turunkan Al-Quran itu ke Lauhil Mahfud. Suatu tempat yang tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Itu lengkap, Pak. Murni semuanya. Murni semuanya. Malam inilah Allah turunkan Al-Quran itu di Lauhil Mahfud. Setelah di Lauhil Mahfud, Allah turunkan lagi ke Baitul Izzah. Namanya Baitul Izzah, di langit yang paling terdekat dengan dunia. Namanya Baitul Izzah. Bait itu artinya rumah, Izzah itu satu kemuliaan. Nah, dari Baitul Izzah tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ke bumi. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an melewati malaikat Jibril. Jibril Allah perintahkan untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Jibril itu menyerupai manusia, tapi cari manusia yang paling ganteng, Pak. Sering Rasul Jibril itu menyerupai manusia. Ada sahabatnya yang bernama Dihyatul Kalbi. Jadi sahabat Dihya itu sahabat yang paling lawa sekali. Nah, Jibril itu sering menyerupai Dihya. Jadi kalau Dihya ini datang, kadang-kadang Rasulullah, ini Dihya kah atau Jibril nih gitu. Jibril pun pandai kak nyari yang lawa-lawa. Yang tak lawa tak ada. Kemudian berapa lama dari Baitul Izzah tersebut Allah turunkan ke bumi melewati malaikat? Tidak langsung. Enggak, Pak.
Tidak langsung satu kitab itu langsung turunkan ke Rasulullah. Tidak. Sebagian mengatakan 23 tahun, ya, sesuai dengan Risalatun Nabawiyah, kan umur 40 Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, 40 sampai 63 kan berarti 23. Pendapat pertama 23 tahun. Ya. Kemudian pendapat kedua 22 tahun lebih 2 bulan 2 hari. Nah, itu pendapat ini. Pendapat yang ketiga itu 20 tahun. Isyrina sanah, 20 tahun. 20 tahun Rasulullah SAW diturunkan Al-Quran. Nah, apakah langsung? Tidak. Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur, pelan. Sehingga adalah kita lihat Al-Quran itu namanya asbabun nuzul. Setiap ayat itu punya cerita. Setiap ayat itu punya cerita. Jadi tidak langsung Jibril, ya Muhammad, ini Allah turunkan langsung. Enggak, pelan. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Saat itu apa? Oh, makanya ada nanti ayat-ayat asbabun nuzul. Oh, ini asbabun nuzul ayatnya seperti ini. Oh, cerita ayat ini seperti ini. Nah, contoh misalkan turun surah Abasa wa Tawalla. Turun lagi asbabun nuzul Iqra. Akan ada cerita semuanya. Jadi indah Al-Quran itu. Dan wahyu itu tidak langsung semaunya Nabi Muhammad datang. Ya Allah, aku pengen wahyu gitu. Enggak. Tergantung Allah nanti yang menurunkan. Makanya wahyu itu pernah terlambat datang loh, Pak. Pernah. Cerita surah Ad-Duha, cerita surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Apa makna arti itu? Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu ya Muhammad. Apakah Allah meninggalkan Nabi Muhammad? Ayat itu turun, asbab itu turun, saat itu orang-orang kafir Quraisy saat itu mengatakan Nabi Muhammad itu ditinggalkan oleh Allah, oleh Tuhannya. Karena wahyu lama tidak turun. Wahyu itu lama tidak turun. Sehingga para kafir Quraisy saat itu mengejek Rasulullah SAW. Lalu turunlah ayat ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sampai akhir ayat. Ternyata dalam tafsir Imamul Baghawi, kenapa wahyu itu tidak turun? Ternyata ada yang masuk seekor hewan di rumah Rasulullah SAW, seekor anjing kecil masuk, dan Jibril tidak mau masuk. Tidak tahu datang di situ, ngumpetlah, betapuk begitu. Setelah hewan itu keluar, maka Jibril baru mau masuk. Kayaknya kalau dalam Islam, orang yang memiara anjing bukan tidak diperbolehkan secara mutlak, boleh. Ada yang memperbolehkan, tapi dengan syarat. Apa itu? Kalau ingin berburu dulu, pakai itu. Atau mungkin yang menggunakan polisi menggunakan anjing pelacak atau apa semuanya. Padahal kenapa yang dipilih itu seekor anjing? Ya karena radius penciumannya sangat tajam. Sebenarnya bukan anjing, Pak, yang tajam itu, cacing. Ya. Kalau orang itu ditanam, ya, mayat itu ditanam, siapa yang lebih cepat cium? Cacing, Pak. Dari radius 8 meter pun dia udah cepat. Cuman kan polisi tak mungkin, Pak, pakai cacing pelacak. Cuman cerita, gini. Kalau pakai anjing kan cepat, Pak. Kalau pakai cacing, Allahu Akbar. Ayo cacing, coba cek itu. Kan tak mungkin. Maka subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Orang menyangka anjing itu adalah hewan yang hina. Nah, tapi ada manfaatnya. Tetap Allah menciptakan sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Tapi dalam perspektif Islam, dalam yang seperti ini, ada hal yang kita tidak diperbolehkan. Nah, inilah tadi wahyu itu
terhenti, terturun, ada binatang tadi. Nah, sehingga setelah binatang itu keluar, Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kita mendengar surah Ad-Duha itu dibacakan, disunnahkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, disunnahkan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti kalau orang tanya, "Oh, ngapa ente baca surat setelah Wadduha ada baca alhamdulillah?" Iya, inilah asbabun nuzulnya. Seperti ayat-ayat yang lain, ya, seperti wattini wazaitun, kan gitu. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Thayyib, intinya kita lanjut saja. Dan enggak boleh panjang-panjang. Ya. Kemudian Allah turunkan berangsur selama, kita ambillah pendapat 23 tahun. Selama 23 tahun pelan-pelan dan itu surah yang pertama Allah turunkan Iqra. Inilah yang menjadikan suatu motivasi bagi kita untuk kita banyak membaca Iqra. Kan turun di Gua Hira. Nabi SAW ke Gua Hira. Nabi SAW dipeluk oleh malaikat Jibril alaihissalam. Iqra. Rasulullah mengatakan, ma'ana biqari. Aku tak pandai baca. Kata Jibril mengatakan, Iqra. Ana tak pandai baca. Kata Rasulullah. Nah, ini menunjukkan kenapa Rasulullah itu adalah nabi, seseorang nabi yang tidak pandai tulis dan tidak pandai baca. Iya, betul. Rasulullah adalah nabi yang tidak pandai tulis dan tidak pandai baca. Ummi namanya. Nabil Ummi. Ada salawat yang namanya Nabil Ummi, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Nabil Ummi. Kalau ummi di dalam ilmu fikih itu orang yang tak pandai baca Fatihah, itu namanya ummi. Ya. Tapi Rasulullah ummi, tidak pandai baca dan tulis. Iya. Loh, kok bisa jadi nabi? Allah ingin memberikan keajaiban kepada kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Nabi Muhammad itu orang yang pintar membaca dan menulis saat itu? Bisa kita bayangkan, seandainya Rasulullah itu sudah pandai baca dan pandai menulis dan pintar, terkenal kepintarannya apa semuanya, maka orang tidak akan pernah mempercayai Al-Quran itu adalah wahyu Allah, kalam ilahi. Saat Al-Quran itu turun, saat Al-Quran itu turun, kan pujangga-pujangga, penyair-penyair itu kan hebat-hebat, Pak. Orang Arab itu kan ada namanya pasar Ukaz. Dulu itu pasar Mekah. Di Mekah itu ada namanya pasar Ukaz. Pasar Ukaz itu ya orang-orang jualan apa semuanya. Ada satu tempat di mana saling mengadu syair. Siapa syair-syair yang paling hebat? Itu hobinya orang Arab. Tapi syairnya itu langsung, Pak. Namanya itu dalam ilmu balaghah itu namanya saliki. Saliki itu langsung ngomong, langsung. Misalkan macam kita ini kan ada yang berpantun-pantun gitu, Pak. Pantun sana, balas pantun. Sana balas pantun. Kan begitu. Cepat begitu. Enggak ditulis, enggak diapa, tapi langsung keluar dari pikirannya. Orang Arab tuh hobinya begitu. Di antaranya Walid ibn al-Mughirah. Itu pemenang syair lah. Tapi ketika Al-Quran diturunkan, Walid itu mendengar apa? Mendengar Al-Quran langsung tercengang deh. Dia bilang gini, wa innahal halawah, wa innahal talawah. Ini bukan buatan manusia. Bukan. Terlalu manis ini kalau buatan manusia ini. Ini indah betul ini. Betul-betul indah. Betul hebat ini Al-Quran ini. Kalau ini buatan Muhammad, tidak mungkin. Karena kita tahu siapa Muhammad. Kita tahu. Ini bukan buat. Jadi Rasulullah hanya bilang, ini wahyu dari Allah. Ini wahyu, selesai. Makanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab pun ketika mendengar Al-Quran itu dibacakan, bayang, Sayyidina Umar tuh keras, Pak. Betul-betul keras Sayyidina Umar itu. Bahkan dia mengatakan, kalau aku ketemu dengan namanya Muhammad, maka pedangku ini yang akan kuhunus ke lehernya. Sampai ke rumah, betul, adiknya sama iparnya masuk Islam. Kan dijambak itu adiknya perempuan tuh.
Dijambak anting-antingnya sampai lepas, Pak, berdarah. Dari mana kau ini? Agama apa yang kau peluk? Disuruh keluar kau dari agama Muhammad. Enggak, aku enggak mau keluar. Enggak lama baca Quran surat Toha. Baca Quran. Sayyidina Umar dengar. Indah betul ini. Kalimatnya indah, semuanya indah, membuat Sayyidina Umar tertarik. Saat itu juga dia katakan, ayo bawa aku ke Muhammad. Tak berani. Ya ini main bawa-bawa aja, yang dibawa ini panglima nih. Panglima besar ini apa? Pala bukol yang dibawa ini. Semua orang takut nih pada tahun kelima saat itu, tahun kelima Hijriah. Ya. Takut semua, tidak berani. Kalau mau pergi aja seorang. Ada Sayyidina Umar pergi sendiri menjumpai Rasulullah. Saat itu Rasulullah udah banyak pengawalnya. Ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Ali, panglima-panglima lah. Tapi ketika dengar nama Umar, siapa ngetok pintu? Anak Umar. Allah, sahabat bilang, ya Rasulullah, Umar datang ya Rasulullah. Udahlah, tenang. Kata Rasulullah, tenang. Buka pintu. Ya, ada apa ya Umar? Ya, sahabat udah takut juga ini, ngapa-ngapa kan? Enggak ya Rasulullah, aku pengen masuk Islam. Aku pengen masuk Islam. Terkejut Rasulullah, gempar Pak saat itu tuh. Islam itu betul-betul gempar. Kan masuknya saat itu di tahun yang sama, dua singa padang pasir. Sayyidina Hamzah, pamannya Rasulullah sendiri, singa padang pasir, Pak. Kemudian masuk lagi Islam di tahun yang sama, Sayyidina Umar bin Khattab. Allahu Akbar, langsung saat itu Islam langsung gempar semuanya, punya kekuatan hebat. Masuk Islam, singkat cerita Sayyidina Umar masuk Islam, itulah ada satu kalimat, ya Rasul, besok sembahyang tak usah bertapuk-tapuk, terang-terangan. Jangan ya Umar, saya yang tanggung ya Rasulullah. Naik Sayyidina Umar ke atas bukit, ya, katakan itu Jabal Abi Kubais, Mekek Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, besok kami pengen sholat di sini. Silahkan ganggu. Siapa yang berani mengganggu, monggo, silahkan. Cuman dua ya konsekuensinya. Kalau tak ada dia balik, bininya menjadi janda atau anaknya menjadi yatim. Selesai. Turun. Cuman dua ya. Kan mati Pak berarti. Kalau pengen bininya jadi janda, anaknya jadi yatim, silakan ganggu. Asli Pak, tak ada yang berani. Memang hebat saat itu, gempar Islam, mengkuat. Nah, jadi Al-Quran tadi meluluhkan hati Sayyidina Umar bin Khattab. Hati yang begitu keras, yang tadinya benci dengan Rasulullah, berubah menjadi cinta. Nah, inilah Al-Quran. Jadi Jibril mengatakan kepada Rasulullah, Iqra. Rasulullah mengatakan, ma'ana biqari. Selesai wahyu itu diturunkan, Pak, Rasulullah itu menggigil, Pak. Sehingga kalau turun dari Gua Hira, itu ketemu dengan istrinya Sayyidatuna Khadijah, itu bergegar Rasulullah. Bukan nyaman itu wahyu itu turun. Sayyidah Aisyah pernah lagi Sayyidah Aisyah itu Rasulullah tidur di pahanya Sayyidah Aisyah. Jadi manja, Pak. Jadi kalau sama istri itu lumayan manja lah gitu. Jangan udah mentang-mentang udah kawin lama atau manja romantis. Rasulullah SAW tidur di pangkuan Sayyidah Aisyah. Tahu-tahu wahyu itu turun. Sayyidah Aisyah ini merasakan berat begitu. Kan qaulan tsaqila. Al-Quran mengatakan qaulan tsaqila. Aku turunkan kepadamu ya Muhammad satu ucapan yang berat. Berat memang betul. Turun wahyu itu berat begitu. Sayyidah Aisyah ini, ada apa ya Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah, kok aku seperti keberatan begini? Lalu bangkit Rasulullah, wahyu mau turun kepadaku. Sayyidah Aisyah merasakan keberatan, berat betul. Sehingga Al-Quran itu pada intinya memang susah, berat. Kenapa Al-Quran itu mudah kita baca? Pernah kita bahas ini, tidak lain dan tidak bukan karena Rasulullah telah membacanya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir.
Kalau bukan Rasulullah yang membacanya, mungkin kita tak bisa membacanya. Bagaimana kita bisa membaca firman-Nya Allah? Bukti ini firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ini bukti. Ini mukjizat, Pak. Mukjizat yang ada di depan mata kita. Al-Qur'an ini mukjizat nyata. Kalau mukjizat yang lain mungkin kita sudah tidak melihat. Rasulullah pernah mengeluarkan air dari jari jemarinya. Kita tak mandang. Rasulullah pernah membelah bulan. Kita juga tidak memandang. Tidak ada yang kita pandang mukjizat Rasulullah. Ada satu mukjizat yang sampai saat ini kita pandang. Mukjizat yang nyata yaitu Al-Qur'an. Ini mukjizat. Mau tahu mukjizatnya? Simpel sajalah. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, kata ulama. Mau tahu Al-Qur'an itu mukjizat nyata? Dia satu ucapan yang tidak pernah bosan kita membacanya. Silahkan Bapak Ibu membaca satu buku, seindah-indahnya buku, atau seindah-indahnya lagu. Mungkin 1 minggu aja kita suka. Habis itu merisau, malah kau seteli lagu itu terus. Kan? Sehebat-hebatnya lagu lah. Paling viralnya seminggu, apalagi lagu-lagu sekarang. Kalau lagu-lagu dulu sih masih nyaman nggak disetel lagi sekarang. Ya kan begitu. Tapi kalau lagu-lagu sekarang nih, mana? Lagu-lagu yang agak aneh-aneh ini adalah bukanlah. Tapi Al-Quran, berapa kali Bapak baca Al-Fatihah? Bayangkan, 17 kali. Kan? Bosan? Enggak. Besok baca, ge. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kena tarawih. Tadi, bertambah, ge, 20. Gampang enggak, Pak Ustaz Adnan gitu? Agak laju sikit rupa. Iya, satu napas. Saya dulu suara saya macam itu. Saya sering bilang, suara saya dulunya panjang, bagus macam itu. Cuman dulu agak ketelan biji gelondong. Agak kacau suara saya kan gitu. Masya Allah. Kan agak cepat, enggak apa-apa cepat, tapi cepatnya tertil. Kan saya pernah bilang ada 3. Bacaan Quran itu ada 3, Pak. Ada namanya tahqiq, ada namanya tadwir, ada namanya hadar. Nah, ini ingat nih. Jadi kalau ada orang imam baca cepat, siapapun lah, bukan hanya Pak Ustadz Adnan, siapa sajalah, antum pun boleh baca cepat, tidak jadi masalah. Dia ada 3. Dalam ilmu ulumul Quran itu ada 3. Jadi tidak sembarangan. 3. Tahqiq, tadwir, hadar. Saya ulangi lagi nih, 3. Apa Pak Ustadz tahqiq itu? Tahqiq itu seperti tartil. Ada yang mengatakan 4 tartil tahqiq. Tapi kalau dalam Itqan Imam Suyuti tidak, 3 saja. Tahqiq itu ya tartil. Tartil itu pelan. Pelan betul. Kayak apa ya? Kayak kori itu tartil. Ya, enggak seperti kori lah. Kalau kori itu lain lagi lah. Kalau kori itu Bapak pun kalau imam dibacakan pakai kori, mana enggak kita mau? Ya. Bismillah. Allah, mak kejong gitu dibuat ya. Kan begitu. Tartil lah. Tartil itu lumayan pelan. Pelan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan. Nah, itu tartil. Pelan betul. Sebuti itu tartil. Mau pakai tartil? Tarawih 20. Enggak aja ngapa. Gitu, sedang enggak. Paling nyaman tuh ya tadwir lah. Tadwir itu agak lumayan lah. Dia tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu pelan. Nah ini lumayan. Lumayan. Kayak imam-imam Masjidil Haram itu tadwir lah dia. Tadwir. Ada lagi yang ketiga, hadar. Nah hadar ini yang biasa dibaca orang Indonesia dengan sholat tarawih. Dia hadar. Dia tidak bisa, Pak. Kan itu kan mat tobi'i, kan ini kan mat ini, dia harus 7 harokat. Nah, tak bisa lah pakai hadar 7 harokat, macam mana ceritanya? Ya hadar itu yang penting dia panjang, tapi tidak 2 syaratnya. Tidak lepas daripada penyebutan makharijul huruf dan sifat huruf. Huruf itu kan punya sifat, Pak. Ada tasfir, huruf tuh, penyebutan huruf itu, shod, zai, itu namanya ada sifat-sifat huruf. Ada sifatnya. Nah, kalau orang hadar, dia tak boleh 2 ini dihilangkan.
makharijul huruf yang kita kenal dengan tajwid, tapi tak bisa gak dia menggunakan tajwid ngedengong terlalu lama, nggak bisa. Sikit dia diambil tapi dapat. Dan kedua, sifat huruf. Nah, sifat huruf itu tidak boleh zai, sin, shod. Dia harus menempatkan pada tempatnya. Cepat tapi berantakan. Mana sin, mana shin, mana shod, mana dot, mana to, lintang bukang pokoknya. Yang penting dihantamnya semua. Ini lintang bukang bacaannya. Ini tak sesuai. Jadi orang boleh cepat, tapi tadi di mana dia meletakkan? Apakah dia tahqiq, apakah dia tadwir, atau apakah dia hadar? Ya situasi lah. Kalau 20 ditartil kan apa tak? Saya ya tadi itu gini-gini. Gitu. Mana belum ngopi ya ge? Nah, ngopi kan tapi makan gak mata nih. Gitu. Kedau mata ini lumayan. Kata Ami Yusuf bilang waktu kita agak sedikit malam. Tapi kadang-kadang nih kalau puasa tambah malam tambah segar mata. Tapi kalau udah kena kita begini, tetaplah tegini lah kita sholatnya. Tapi kemudian sebagai penutup intinya, nah ini inti Al-Quran. Al-Quran itu Allah turunkan kepada kita sebenarnya 3 kali, Pak. Kan Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ke Nabi Muhammad kan? Nah, Nabi Muhammad kemana? Ke kita. Hati, Pak. Nah, inilah kedekatan kita dengan Al-Quran. Seberapa dekat kita dengan Al-Quran. Nah, ini kan datang dari 17 nih, malam ke-17. Udah berapa kali hatam? Nah, kan? Tinggal jawab ya. Gak usah dijawab. Jawab dalam hati masing-masing ya lah. Ya kan? Udah Pak Ustadz 4 kali. Hebat lah. Rupa baca qul huwallahu ahad ya dia. Gitu. Orang yang baca qul huwallahu ahad 3 kali kan pahalanya seperti orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Rupanya dia membaca qul huwallahu ahad ya. Tiap hari dia baca qul huwallahu. Masya Allah. Jadi inilah bagaimana Al-Quran itu berada di hati kita. Nah, ini kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim. Ya, sehingga malam nuzulul Quran ini mengingatkan kita, inilah Al-Quran yang Allah turunkan. Tepatnya kapan? Intinya dipastikan di bulan Ramadan. Dari mana dalilnya? Iya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Dari banyaknya bulan, Bu, Pak, cuman bulan Ramadan yang ada di Al-Quran. Bulan lain tak ada. Ayo. Berapa banyak bulan? Ya, 12. Ya. Tak ada di dalam Al-Quran. Syawal. Apa ada bulan Syawal? Di dalam Al-Quran? Tak ada. Zulqa'dah ada. Zulhijjah ada? Tak ada. Muharram ada? Tak ada. Sopar ada? Rajab ada? Tak ada. Rabiul Awal tak ada juga. Cuman Ramadan. Dari banyaknya bulan cuman 1 bulan yang ada dalam Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini sebagai penutup, untuk apa Al-Quran itu Allah turunkan? Hudal linnas, petunjuk. Petunjuk. Jadi Al-Quran itu petunjuk hidup. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, taraktu fikum mustaqalain ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu bihi ma abada. Aku titipkan kepada kalian 2 perkara. Jika seandainya 2 perkara ini kau pegang dengan kuat, maka kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran wa sunnati. Quran dan hadisku. Wah, inilah banyak juga nih, panjang cerita nih. Quran hadis, yang lain tak boleh. Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Untuk memahami Quran, untuk memahami hadis, tak bisa pakai otak kita. Tadi ya saya baca dulu tadi. Ya, baca dulu tadi. Saya mau ngajar tadi ini, sambil tadi Ami Yusuf baca doa, saya buka dulu tafsir. Jadi yang saya omongkan tadi ini saya bisa pertanggungjawabkan. Saya buka 3 kitab. Ada tafsir Baghawi, ada tafsirul Wasit, ya, kemudian tafsirul Jalalain. Jadi saya ngomongnya pun saya harus pertanggungjawabkan. Saya buka tafsir dulu. Apa bilang 20 tahun, ada yang mengatakan 23 tadi, ada yang mengatakan 22 2 bulan lebih
lebih 2 hari, ada semua. Jadi kalau ada orang nanya, mandai-mandai ya Pak Ustadz tuh. Siapa yang mandai-mandai? Saya ini cuman menyampaikan. Kalau kita seorang, mana bisa Quran hadis. Mazhab kita nih Quran dan hadis. Ente paham Quran hadis ini dari mana? Langsung buka gitu. Tahu-tahu langsung baca, langsung menurut ente. Siapa ente? Kan gitu. Kan ujung-ujungnya kan harus paham. Siapa yang bisa memahami kita? Para ulama. Jadi kalau bahasanya itu orang yang bilang langsung Quran dan hadis itu bagaikan orang minum air dari termos langsung. Nah, minumlah. Entam 2 air itu. Teguk air itu dari termos itu. Air panas nih. Nah, ini termos. Teguk tak sengkang dia. Kan tak ada. Bagaimana caranya? Harus pakai cawan. Cawan ini ulamanya. Kita minum dari ulama. Ulama dari mana? Dari teh. Ini tandok logak langsung nak dari termos. Macam tu dari termos ni. Kan begitu. Geram benar gak? Kalau harus Quran kayaknya sih memang apa wow kan gitu. Wah, mantap. Mazhabku Quran dan hadis. Kita tak perlu Imam Syafi'i, tak perlu Imam Malik, tak perlu Imam Abu Hanifah, tak perlu imam-imam yang lain. Ini Al-Quran, ini hadis, makan. Sekali dicari kan hadis, rupa nyontek gak rupa? Kan? Ini hadis sahih. Bapak tahu hadis sahih dari mana? Kan terjebak agak? Dari Imam Bukhari. Kok pakai imam? Carilah seorang. Tak usah pakai Imam Bukhari, tak usah pakai Imam Muslim, kan begitu. Kalau memang pengen Quran dan hadis murni ujung-ujungnya kan pakai ulama gak akhirnya. Allahu Akbar, ini double gak lama-lama itu dibuat. Nah, jadi intinya Quran ini adalah hidayah, pintu hidayah bagi kita. Al-Quran pedoman hidup kita. Al-Quran dari saat ini sampai mati, peganglah Al-Quranul Karim. Jangan sampai lidah kita tidak ditakdirkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Pelan-pelan ibu, bapak, pelan baca. Faham atau tak faham, baca. Saya tak paham Pak Ustadz artinya, baca. Insya Allah Al-Quran dipastikan akan menggetarkan hati kita. Al-Quran akan menyejukkan hati kita. Pelan, Al-Quranul Karim akan membawa kita juga nanti mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil qiyamah. Iqra'ul Quran, kata Rasulullah, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Ya, sesungguhnya Al-Quran nanti akan menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya. Nah, sebagai penutup dari ceramah 30 menit ini, tausiah 30 menit ini, hati-hati, saya juga takut dengan satu hadis begini Pak Bu. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Nah, ini hadis ini yang saya takutkan. Berapa banyak orang membaca Al-Quran tapi Al-Quran yang melaknatnya. Bayangkan, baca Al-Quran tapi Al-Quran yang melaknatnya. Pak Ustadz, saya udah baca Quran, masa Quran melaknat saya? Kenapa bisa? Iya, karena tidak menempatkan Al-Quran pada tempatnya. Apa itu? Makharijul huruf. Betulkan hurufnya, betulkan panjang pendeknya, pelajari Al-Quran. Tidak usah malu. Ojo isin, kalau orang Jawa bilang, jangan malu. Kalau ngocak anak malu, cek todus. Jangan malu. Belajar. Kalau malu, belajar cari guru yang privat agar kita menempatkan Al-Quran pada tempatnya. Takutnya tadi kita baca Quran tapi ternyata Al-Quran melaknat kita. Allahu Akbar. Kan takut nih. Kita takut seperti ini. Kita baca Quran macam, kalau baca Quran seorang ini macam ya. Betul. Coba dudukkan sama guru. Allah, mak bacaan kau dia kata lintang kukang sekali. Bawa kita tahu salahnya. Kalau kau sendiri sih, gampang. Coba pasti disimakkan dengan guru. Apa kata guru? Kurang tepat. Ini ikhlas, ini idgham, ini. Oh, salah ke Pak Ustaz? Salah. Besok usah ngaji lagi lah Pak Ustaz. Dia salah semua kata dia.
Oh, tinggal kan ya habis itu. Allahu Akbar. Nah, jadi ini kesempatan bagi kita memotivasi kita. Malam nuzulul Quran ini adalah malam turunnya Al-Quran, malam yang penuh dengan barokah. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Artinya qadar artinya ini malam yang penuh dengan barokah. Al-Imam dalam tafsir Wasit tadi diceritakan, ditulis di situ oleh dalam tafsir Wasit dikatakan ini malam di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Al-Qadar, qadar juga menentukan nasib kita. Malam ini adalah malam penentuan nasib kita. Nasib kita itu sudah tertulis, Pak. Sudah tertulis 120 hari kita di dalam rahim ibu kan kita sudah tertulis. Jodoh, maut, apa semuanya rezeki kita terus. Tapi takdir itu berjalan, kita bisa merubahnya. Malam inilah perubahan takdir tadi. Minta sama Allah. Mungkin di dalam takdir tersebut nasallallahu alafiyah, kita sudah distempel oleh Allah menjadi penghuni neraka. Tapi malam ini kita berdoa agar takdir itu dirubah. Bisa? Bisa. Karena yang bisa merubah takdir itu doa. Wala yuraddul qada'u illa doa, kata Rasulullah. Yang bisa merubah takdir itu hanyalah doa. Jadi perbanyaklah doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar takdir kita diberikan takdir yang indah, takdir yang baik, takdir di mana kita bisa menuju surganya Allah dan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang keluar dari bulan suci Ramadan mendapatkan malam Lailatul Qadar dan menjadikan kita hamba yang mendapatkan predikat takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.